kisah itu menjadi ada bisa meneguhkan hati orang-orang yang berdakwah. Kisah itu bisa menjadi zikro, peringatan. Kisah itu bisa menjadi rahmat ataupun anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kemarin kita merenungkan kisah yang luar biasa dari seorang nabi, yaitu Nabi Allah Ayub alaihissalam, malam ini kita akan merenungkan kisah yang disebutkan di dalam 3 hadis yang tadi. Mudah-mudahan kisah ini nanti bisa menambah iman, menguatkan hati, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketiga kisah ini memiliki mau'izah ataupun nasihat yang sama tentang bagaimana seharusnya kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan kita. Ketika kita bisa melibatkan Allah, maka Allah itu sebaik-baik yang bisa dilibatkan. Kalau kita hanya melibatkan manusia dalam urusan kita, manusia punya banyak keterbatasan. Saat kita melakukan sesuatu pekerjaan, hanya mengandalkan tim kita, hanya mengandalkan mitra dan partner bisnis kita, hanya mengandalkan modal kita, hanya mengandalkan tempat kita membuka usaha, maka sesungguhnya mereka semua adalah makhluk. Dan makhluk itu dhaifah, lemah. Makhluk itu kami ciptakan fi kabad, dalam keadaan lemah. Makhluk itu pelupa. Namanya juga insan. Secara bahasa arti insan itu yang banyak lupa. Makhluk itu gampang berputus asa, halu'an. Kalau nanti ada tantangan, jazu'an. Kalau nanti pas butuh, manu'an. Kekurangan makhluk. Jadi kalau kita hanya melibatkan makhluk dalam urusan kita, kemungkinan besar kita akan lebih sering kecewa daripada merasa. Maka belajarlah melibatkan Allah dengan hati kita, dengan rojak dan pengharapan kita lebih besar, jauh lebih besar daripada pengharapan kita kepada diri kita sendiri dan makhluk. Kita harus belajar, gak bisa sedikit kita berharap kepada Allah dan banyak berharap kepada makhluk. Bahkan tidak usah berharap kepada makhluk sama sekali, kecuali karena Allah suruh kita berharap. Usaha dalam usaha-usaha kita, usaha dalam pekerjaan kita, ikhtiar kita, itu sedikit pun tidak mempengaruhi keberhasilan kita dalam usaha. Sedikit pun tidak berpengaruh. Terus kenapa kita berusaha? Karena Allah suruh kita berusaha. Yang mempengaruhi keberhasilan kita, kunci dan jaminan sukses kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya, 100%. Tidak dipengaruhi oleh usaha. Usaha kita, cara kita untuk mencari perhatian Allah. Ya Allah, perhatikan saya udah berusaha nih. Kalau kita berusaha bisa-bisa, tapi Allah tidak memperhatikan, apapun usaha kita nggak ada yang hasilnya. Jadi usaha ikhtiar adalah salah satu jalan kita untuk memperoleh perhatian Allah. Agar Allah memperhatikan kita secara istimewa, mengkhususkan kita, sayang sama kita. Coba kalau yang kita usahakan ini caranya harap kesyukuran. Kira-kira Allah mau memperhatikan? Banyak orang bilang ketika cari rezeki yang syubhat dan haram, dia bilang kan ikhtiar. Ikhtiar tanpa menurunkan perhatian Allah bukan sampai berhasil. Mungkin dia dapat apa yang dia inginkan, tetapi itu bukan kebahagiaan, bukan kesuksesan, bukan keberuntungan, justru kecelakaan. Kecelakaan bagi dia di dunia dan lebih celaka lagi nanti di akhirat. Jadi itu bukan keberhasilan. Nggak mungkin kalau caranya salah, Allah perhatian sama kita enggak. Tapi kalau kita mau usaha kita berhasil, kita mendapatkan jalan keluar dari masalah kita harus mencoba untuk memancing perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana memancing perhatian Allah? Melibatkan Allah.
dengan ikhtiar, dengan doa, dengan munajat, dengan berharap, dengan tawakal, bergantung. Maka kisah yang nanti akan kita baca adalah kisah tentang bagaimana manusia-manusia yang beriman memperoleh kesuksesan yang luar biasa, mulus semua urusannya, dapat setiap dalam keluarnya ketika mereka bisa melibatkan Allah dalam setiap usaha. Kata kuncinya melibatkan Allah dalam setiap urusan mereka. Ini inti dari 3 kisah yang nanti akan kita baca. Sebelumnya mari kita tilawah dulu firman Allah di dalam surat Al-Qalaq, surat 65, dimulai dari ayat pertama. Mari kita baca firman Allah di dalam surat Al-Qalaq, surat 65, dimulai dari ayat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف
وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب توكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah engkau keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Engkau tidak mengetahui, barangkali Allah akan mengadakan sesuatu sesudah mengadakan sesuatu itu suatu hal yang besar. Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rajutlah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Apa yang Allah? 3 ayat ini tentang apa? Sesuai dengan namanya, tentang Allah. Yang menarik di sini adalah ayat ini tentang urusan muamalah, urusan antara manusia dengan manusia. Dan Allah mengambil contoh salah satunya urusan suami dengan istri. Dan Allah tidak mengambil contoh urusan suami istri, misalnya mau punya anak, mau menikah, baru kenalan. Ini urusan-urusan yang mudah. Tapi Allah mengambil contoh urusan yang paling sulit dalam urusan suami istri, yaitu urusan cerai atau talak. Murni urusan antara seorang suami dengan istri, atau alhamdulillah misalnya ada orang ketiga. Urusan muamalah, urusan sesama manusia. Tapi luar biasanya, di akhir ayat kedua, atau di akhir ayat pertama, di akhir ayat kedua, di seluruh ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan diri untuk dilibatkan.
Siapa yang mau melibatkan Allah? Hanya orang-orang yang beriman. Dua cara di sini cara kita melibatkan Allah dalam urusan kita. Urusan kita, masalah pribadi kita. Tapi Allah tetap harus dilibatkan. Cara yang pertama adalah takwa. Cara yang kedua adalah tawakkal. Cara pertama apa? Takwa. Cara yang kedua tawakal. Apa itu takwa? Takwa itu intinya sami'na wa ata'na. Apanya yang mau disami'na dan apanya yang mau diwafakna. Sami'na wa ata'na terhadap hudud batasan-batasan syariat Allah. Kita taat kepada aturan Allah. Begini caranya. Kalau kamu mau mentalak istri, maka beri di masa iddah. Nanti di masa iddah itu bisa jadi akan terjadi sesuatu. Allah akan membuat hal-hal yang kalian tidak pernah berduga. Apa itu? Bisa saja setelah selesai setelah ditalak, mereka menjalani masa sendiri-sendiri, muhasabah masing-masing kekurangannya, dapat nasihat dari teman-teman, dari keluarga, sehingga sesuatu itu adalah akhirnya kalian sadar. Jangan buru-buru langsung talak 3. Satu dulu aja, siapa tahu nanti terjadi sesuatu kata Allah, sehingga akhirnya sadar balik lagi. Atau bisa jadi di masa iddah itu akhirnya karena teringat kepada anak, kasihan nih anak kalau misalnya harus cerai, gimana caranya nanti dia akan kasihan psikologinya segala macam. Akhirnya demi anak balik lagi. Maka aturan pertama kasih masa iddah, masa nunggu, jangan langsung putus hubungan. Enggak seperti lo gue dan itu bukan syariat. Detik ini selesai, detik ini juga selesai. Detik ini dia katakan lo gue detik ini juga selesai. Gak ada tanggung jawab. Tapi kalau Islam, syariat Allah itu sempurna. Gak boleh sembarangan kamu mentalak perempuan, sebagaimana tidak bisa sembarangan kamu mengkhidmat dia, menikahinya. Tak harus cari tahu tentang dia, kemudian mempelajari, kemudian mengkhidmat dengan baik-baik, kemudian merencanakan kapan akan, kemudian akan dihadirkan saksi segala macam, kasih bahan, ada walimatul urus, kemudian kamu memberi dia nafkah segala macam. Ketika kamu mau melepaskannya pun, walaupun sedang emosi, walaupun kecewa, tetap dengan cara ma'ruf, dengan cara baik. Salah satunya adalah dengan memberi masa jeda, disebut dengan aid. Kalau ternyata selesai masa jeda itu, kamu mau merujuk kembali, rujuklah. Tapi kalau kamu tidak mau merujuk lagi, ternyata emang nggak mungkin lagi bisa bareng, maka ceraikanlah dia dengan mempersaksikan kepada minimal 2 orang saksi. Supaya tahu bahwa status perempuan ini sudah janda, status laki-laki ini sudah duda, sehingga nanti tidak jadi fitnah, mereka masih jalan bareng, orang pikir mereka masih suami istri, padahal sudah mulai masuk kepada bab fitnah, ikhtilat, nggak boleh. Terus jangan kamu usir istrimu dari rumahnya, dan jangan diizinkan dia keluar dulu. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kalau dia memaksakan keluar, berarti dia melakukan sebuah fahisyah, dosa diam-diam. Kalau dosa terang-terangan namanya mungkar. Kalau dosa diam-diam namanya fahsya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari dosa sembunyi-sembunyi dan dosa terang-terangan disebut dengan mungkar. Kalau dia keluar dari rumah tanpa seizin suami, walaupun itu sebetulnya suaminya dalam status masa iddah, maka dia telah melakukan dosa sembunyi-sembunyi, fahisyah. Atau boleh kamu usir dia dari rumah kalau dia berbuat dosa fahisyah, selingkuh, berzina, itu boleh dikeluarkan dari rumah. Tapi kalau hanya masalah perselisihan, bukan fahisyah, bukan dosa, jangan keluarkan dia dari rumah, biarkan dia di rumah sampai selesai masanya. Kalau sekarang laki-laki dan perempuan ketika mau cerai ributnya masalah apa? Harta gono. Khawatir ntar yang ngasih saya nafkah siapa kalau saya udah meninggal, udah cerai. Bukankah dulu dia berjanji kepada saya akan memberikan nafkah sekian dan sekian? Ini rumah siapa?
ini yang beli saya, tapi kan uangnya bareng-bareng, tapi kan atas nama saya. Ribut dengan harta golongan. Makanya Allah selesaikan dengan cara libatkan Allah, jangan cuma melibatkan dengan cara masing-masing, melibatkan media, melibatkan masyarakat, sebanyak apapun makhluk yang dilibatkan, nggak selesai masalah. Kalaupun selesai, berbuah permusuhan di setelahnya. Libatkan Allah, begini cara yang Allah tawarkan. Kamu nanti biarkan dia tinggal di rumah itu sampai selesai masa iddah. Nanti di ayat yang lain beri mereka semacam mut'ah, artinya tanda penghargaan, kasih sayang, walaupun bukan lagi dalam bentuk cinta. Kalaupun nanti ada harta bersama dibagi secara adil. Intinya, takutlah kepada Allah. Wattaqullah. Wa may yattaqillah. Gak usah khawatir seorang suami ketika memberikan hak istrinya. Karena Allah akan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gak usah khawatir istri ketika suaminya mengambil kembali haknya. Gak usah curang. Jangan pura-pura mengaku ini warisan kalau itu memang bukan warisan. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya ada aja dulu pada Allah. Gak usah khawatir setelahnya ada apa. Si perempuan gak usah khawatir, anak-anak mereka gak usah khawatir, suami gak usah khawatir kalau dia yattaqillah. Allah akan memberikan yaj'al lahu makhraja, dikasih jalan keluar. Setelah dikasih jalan keluar, apapun jalan keluar itu nanti Allah yang akan merawat. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Tapi syaratnya takwa dulu. Libatkan Allah dengan cara takwa. Jangan keluar dari hudud batasan syariat. Memang kasusnya masalah cerai tolak, tetapi aplikasinya bukan cuma dalam masalah tolak. Apapun masalah muamalah kita sehari-hari, kalau kita mau melibatkan Allah, caranya dua, takwa dan tawakal. Takwa artinya kita jangan keluar dari batasan syariat Allah. Keluar saja di batasan syariat Allah, kita lakukan apa yang Allah perintahkan, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Berarti kita udah takwa. Allah janji, kalau kamu mau melibatkan aku dengan cara itu, maka aku akan kasih kamu jalan keluar. Setelah kamu keluar, aku akan kasih kamu rezeki dari yang kamu tidak pernah. Pokoknya pastikan kita itu masih berada di jalurnya. Kalau nggak bertakwa, Allah nggak menjanjikan apa-apa. Emangnya ada Allah berjanji kepada orang-orang yang memakan harta yang haram? Wahai orang-orang yang memakan harta yang haram, aku akan berikan kepada kalian tambahan dengan harta itu. Mana ada? Yang ada lain syakartum la azidannakum. Syukur itu bentuknya takwa, buahnya takwa. Salah satu variannya takwa. Kalau dia tidak di dalam jalur Allah, Allah nggak menjanjikan kebaikan. Allah justru berjanji wa in kafarta inna azabi lasyadid. Makanya janji Allah, kalau kita mau melibatkan Allah, Allah sebaik-baik yang bisa dilibatkan. Allah berjanji. Pertama, Allah akan kasih jalan keluar. Kedua, Allah akan kasih rezeki yang tidak terduga-duga, surprise. Ketiga, Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Jalan keluar, kejutan, dan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan. Allah janjikan itu. Dengan syarat, libatkan Allah. Satu, libatkan dengan takwa. Gak usah khawatir. Jangan khawatir dalam takwa. Gak ada orang yang celaka gara-gara takwa. Gara-gara saya bertakwa pada Allah, akhirnya saya lapar nih. Gak ada. Gak ada orang yang akhirnya dia sengsara gara-gara takwa. Gak ada. Sengsara itu gara-gara hawa nafsu. Hawa nafsunya kegedean, kemampuannya kekecilan, sehingga dia sengsara. Gak ada sengsara gara-gara takwa. Sehingga kita gak usah khawatir. Kalau kita di jalur Allah, kita takwa sama Allah, kita sami'na wa ta'na, gak mungkin kita celaka. Ima kita menang di dunia, atau kita syahid meninggalnya dalam yang diridhoi Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semuanya kemenangan. Mau menangnya di dunia, fauqal anam, atau menangnya di sisi Allah. Ma'al khalidin, bersama orang-orang yang dekat. Intinya, gak ada cerita orang yang bertakwa itu rugi. U'iddat lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Terus Allah simpulkan, ulaika ala hudan min rabbihim. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang berada di atas petunjuk Allah, gak keluar dari petunjuk. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Tapi kalau misalnya kita keluar dari petunjuk Allah,
Allah nggak menjanjikan muflihun, falah, nggak menjanjikan kesuksesan apa. Makanya libatkan Allah satu dengan takwa. Kedua, dengan wa may yatawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? Udah biarin Allah yang tuntasi. Bergantung sama Allah. Setelah kita ikhtiar dengan takwa, sisanya tawakal. Fa'idha azamta, itu takwa, fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu udah azam itu habis-habisan, maka sisanya udah serahin sama Allah. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir sama sekali. Sama sekali gak usah khawatir. Udah beres lah, ada Allah. Ya nafsi, idza dhaqat alayki dunya, fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya hammun indi rabbun kabir. Wahai diriku, nasihati diri kita sendiri. Wahai diriku, kalau dunia terasa sempit bagimu, jangan sekali-kali engkau katakan, ya Rabb, saya punya masalah yang amat besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar. Libatkan Allah, setelah itu serahkan. Allah yang beresin. Allah sebaik-baik yang membereskan masalah. Kenapa? Innallaha balighu amri. Allah yang membereskan. Innallaha balighu amri. Allah itu mampu menyelesaikan urusannya. Kan artinya gitu. Allah itu mampu baligh amri. Allah itu mampu menyelesaikan urusannya. Gak usah khawatir. Kenapa mampu? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi, habis-habisan di jalan Allah, setelah itu serahkan kepadamu. Kita bahas kisah inspirasinya. Kisah pertama. Ada seorang musafir sedang berada di tengah padang pasir dalam perjalanannya. Suatu hari dia melihat langit itu beda. Langit cerah banget. Gak ada awan sama sekali kecuali satu gumpal. Kalau langit berawan banyak awan, atau cerahnya awannya itu kayak semacam cat yang halus tipis gitu ya. Soft ini enggak. Langitnya sangat bersih, tapi ada segumpal awan sendiri, gak ada temannya. Tiba-tiba dia mendengar dari balik awan itu sosok berbicara mengatakan, wahai awan, dalam bahasa Arab. Wahai awan, ini hadisnya soalnya. Wahai awan, isqi mazra'a fulan bin fulan. Wahai awan, turunkan air hujan ke ladangnya fulan bin fulan, ke sawahnya fulan bin fulan. Dan Nabi tidak menyebutkan nama laki-laki itu, menunjukkan dia tidak terkenal. Bukan Nabi, bukan Imran, bukan Luqmanul Hakim, orang biasa aja. Saking biasanya, makanya gak disebutkan nama. Dalam Al-Quran dan hadis nggak disebutkan nama, biasanya orangnya bukan orang-orang yang begitu terkenal. Biasa-biasa aja. Nggak penting juga kita tahu siapa. Wahai awan, isqi mazra'a fulan bin fulan. Turunkan air hujan kepada sawah si fulan bin fulan. Katakan misalnya namanya Muhammad bin Abdullah. Misalnya. Musafir ini kaget, ini suaranya menggelegar dari mana? Terdengarnya di seluruh langit itu penuh langit. Seperti suara dari suara Allah atau suara malaikat atau suara syaitan atau suara orang, nggak tahu. Tapi kenceng banget. Kemudian dia perhatikan, dia cari-cari sumber suara, ternyata dia lihat awan itu tiba-tiba bergerak menuju suatu gunung, seperti menyerap air di gunung itu. Dia ikutin awan itu sampai ke gunung. Lalu awan itu setelah mengambil air dari sebuah gunung, maka dia bergerak lagi, bergerak, terus bergerak, diikutin sama musafir ini. Dia ngikutin. Dia naik punta, dia ikutin, terus awan itu jalan kemana? Sampai mereka ke sebuah oasis yang sangat luas, mirip Khaybar kalau di zaman Rasul. Padang rumput yang luas, yang di dalamnya ada kebun kurma, ada ladang gandum yang subur. Tetapi yang kali ini dia perginya ke sebuah oasis yang gersang. Luas tapi gersang. Banyak ladang-ladang gandum tapi gersang. Tanahnya itu sudah kering. Maka awan itu datang ke sana. Di antara petak-petak ladang gandum, tiba-tiba awan itu menurunkan hujan ke salah satu petak ladang saja. Salah satu petak sawah saja. Yang petak-petak sawah yang lain tidak dapat air. Cuma satu petak saja. Turun hujan lokal. Hujan turun hanya mengairi satu petak sawah. Selesai sawah itu kemudian basah, dia cukup air, maka awan itu pun beranak lagi dan hilang.
Laki-laki musafir tadi memperhatikan kejadian ini, kemudian dia mendekat ke sawah tersebut dan ditemukan di sana ada seorang laki-laki sedang mengurus sawahnya. Dia bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sawah yang lain kering, sawah dia basah. Alhamdulillah, dia bilang. Musafir ini bertanya, kalau dalam bahasa cerita radio kan kisah kan gitu ya. Kalau dalam bahasa hadis fulan, kalau bahasa orang dulu kisah. Ya fulan, milik siapa sawah ini? Kata orang itu, milik saya. Siapa namamu, kata musafir? Nama saya fulan bin fulan. Misalnya Muhammad bin Abdillah. Persis seperti nama yang dia dengar di langit tadi ketika dikatakan, wahai awan, isti masra'al fulan bin fulan. Siapa nama engkau? Nama saya fulan bin fulan. Masya Allah. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya kok Allah awan memberikan engkau air, Allah memberikan engkau air, sedangkan sawah-sawah yang lain tidak. Apa amal soleh yang engkau lakukan? Dia mengatakan, ketika saya panen, setiap kali panen, saya akan membagikan hasil panen ini kepada 3 bagian. 1 bagian saya pakai untuk menafkahi keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Bagian kedua, saya pakai untuk bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Bagian ketiga, saya pakai untuk memutar kembali modal, menanam lagi bibit untuk panen berikutnya. Itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah mengambil lebih dari sepertiga. Sepertiga lagi untuk orang lain, untuk orang yang membutuhkan, sepertiga lagi untuk saya putar kembali sebagai modal. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, tidaklah berkurang harta itu karena sedekah. Nabi bersumpah pula. Demi Allah, gak bersumpah juga, Nabi itu udah selalu berkata benar. Ini udah berkata benar, bersumpah lagi. Demi Allah, tidak berkurang harta karena sedekah, gak mungkin. Berkurang harta karena foya-foya, ya. Berkurang harta karena mubazir, ya. Tapi berkurang harta karena sedekah. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, siapa yang punya kendaraan, kemudian kendaraan itu dia pakai untuk bekerja, maka kendaraan itu berpahala sedekah bagi dia. Siapa yang punya kendaraan, kemudian kendaraan itu dia unta, maksudnya dia sembelih lalu dia makan dagingnya dan dia bersedekahkan, maka dia dapat pahala sedekah dari unta itu. Dan siapa yang memiliki unta untuk tafakhur dan tanasul, bermegah-megahan dan menyombongkan diri dengan kendaraannya, dia mendapatkan dosa dengan kendaraan itu. Ternyata fasilitas hidup yang kita pakai untuk mencari rezeki yang halal itu semuanya pahalanya sedekah. Jadi laki-laki ini setiap kali panen 3 kali dia bersedekah dengan 3 bagian. Sedekah yang paling ringan adalah sedekahnya dengan memanfaatkan harta itu untuk memutar modal kembali. Itu sedekah, bekerja, nggak sia-sia. Sedekah yang di atasnya lagi memberi kepada fakir miskin dan anak yatim, itu juga pahalanya sedekah. Tapi tahukah mana sedekah yang paling besar pahalanya? Yang dia nafkahkan kepada keluarganya. Sebagaimana hadis Nabi, nafkah uang yang atau harta yang engkau nafkahkan kepada keluargamu atau fi sabilillah atau sedekah dan sebagainya, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan, diinfakkan untuk kebutuhan keluargamu. Maka libatkan Allah dalam bekerja, kemudian dalam mensyukuri hasilnya, dalam membelanjakan rezeki Allah. Libatkan Allah. Gimana hudud Allah, batasan Allah itu gimana? Oh, batasan Allah itu ada yang dibagi ke orang lain, ada yang dipakai sendiri, ada yang untuk diputar lagi. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ciri hamba yang disayang oleh Allah, apabila dia berinfak, dia tidak boros, tapi dia juga tidak kikir, dia qawama, pertengahan. Maka orang ini tidak pernah gagal panen. Orang lain musim kemarau, dia datang ke awan lokal. Siapa yang mengutus awan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarzuqu man yasha', memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu benar-benar la yahtasib, enggak pernah enggak duga. Kenapa sampai diperdengarkan suara malaikat tadi kepada musafir untuk jadi mau'izah bagi musafir, untuk jadi penguat iman bagi si warim, orang yang borok tadi.
dan untuk menjadi pelajaran bagi kita dari Rasulullah SAW. Intinya, ketika kita melibatkan Allah, Allah akan kasih kita rezeki min haitsu la yahtasib. Dan laki-laki tadi bukan nabi, bukan orang soleh yang sangat terkenal, orang soleh yang tidak terkenal. Artinya kita pun tidak perlu berputus asa karena merasa Allah itu nabi, bukan nabi. Bahkan dari sebut namanya, sehingga siapapun bisa begitu. Kalau Allah menepati janjinya ke fulan bin fulan, maka Allah pun akan menepati janjinya kepada kita bin kita. Siapapun bisa mendapatkan janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji, ya Allah. Innaka antal wahhab. Engkaulah yang maha menganugerahkan apapun kebaikan, sehingga kita libatkan Allah dalam urusan kita. Urusan bertani, urusan berdagang, urusan keluarga, urusan muamalah, urusan dakwah, urusan pribadi, urusan jamaah, urusan bangsa, urusan umat, apapun urusan kita, libatkan Allah dengan tidak keluar dari batasan yang sudah Allah buat. Setelah itu, tawakal aja, serahin sama Allah, Allah yang beresin. Saya udah berinfak, seharusnya saya nabung dulu nih kan ada musim kemarau, jadi saya tahun ini gak usah sedekah, yang jatah sedekah saya tabung aja, sehingga di musim kemarau saya gak akan kekurangan. Ternyata nggak kayak gitu. Udah aja sedekah, kasih ke harta ke keluargamu, sedekah ke orang lain, dan sisanya kamu putar lagi, sisanya udah biar Allah yang beresin, Allah yang membereskan. Ternyata cara Allah lebih baik daripada cara manusia. Instan, kejutan, dan besar. Udah selesai sekolah. Ini kisah pertama. Kisah kedua tentang dua orang laki-laki dan dua-duanya soleh, dua-duanya beriman, dua-duanya wari. Wari itu warok. Gak mau mengambil sesuatu yang syubhat. Kenapa? Kata Nabi, sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, di tengah-tengah keduanya yang syubhat. Janganlah kalian mendekati yang syubhat. Sesungguhnya siapa yang mendekati yang syubhat, dia jatuh kepada yang haram. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pagarnya, dan batasan atau pagar agama Allah itu yang syubhat. Jadi orang yang warok itu adalah orang yang tidak mau bersinggungan dengan bergesekan dengan batas agama pun gak mau yaitu syubhat, apalagi melanggar batas agama itu takwa. Intinya berada di dalam batasan Allah, sisanya biar Allah yang akan memberikan jalan. Fahuwa hasbuh, Allah berikan kecukupan, maka Allah laki-laki yang soleh. Si A, sebutkan saja begitu, membeli tanah, sepetak tanah kepada si B. Akad, selesai. Setelah dia beli tanah, dia pun berkebun di situ, bercocok tanam. Dia cangkul, dia tanam, bibit-bibit. Lagi nyangkul, tiba-tiba dia mendapatkan harta karun di tanah yang baru dia beli. Satu peti harta karun, emas, permata, yang luar biasa berharga. Kalau dia akan manfaatkan harta karun itu, 7 turunan gak akan habis. Akhirnya, karena dia dapatkan harta karun, dia kaget, subhanallah, ada harta di dalam tanah yang saya baru beli ini. Akhirnya dia bawa harta itu ketemu dengan si B yang penjual tanah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih ingat saya? Oh ya, yang kemarin beli tanah. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang masih kurang? Kalau bahasa kita, ada persyaratan yang masih belum selesai? Akhirnya kata dia, tidak ada yang kurang. Hanya saya ketika lagi menggali-gali tanah, menemukan satu harta karun yang isinya ini dia emas luar biasa, dinar, emas dan perak. Dan ini saya kira punya engkau, wahai Tuhan. Karena saya ketika membeli tanah itu tidak membeli yang ada di dalamnya, saya cuma membeli tanahnya, tidak membeli harta karunnya. Jadi ini punya engkau, ambillah, saya tidak berani mengambil. Kata si penjual, wallahi, ketika saya menjual tanah itu kepada engkau, saya berniat menjual tanahnya dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ini bukan punya saya, ambil, punya kamu. Coba. Barak, orang soleh dua-duanya, tidak pun mengambil sedikit pun yang bukan hak dia. Ini punya kamu, wallahi saya tidak akan ambil. Tapi saya tidak membeli harta kamu, saya beli tanah, jadi saya tidak akan ambil ini. Nanti daripada saya dihisap di akhirat, Allah yang punya kamu. Daripada saya dihisap, ini punya kamu. Dorong itu. Terus bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Barakallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Mas insya Allah mertua saya apa nih? Ibunya istri saya, mertua saya. Barakallahu. Bapak Ibu rahimahullah, kita sampai kepada kisah kedua tadi. Dua orang laki-laki yang sama-sama saling warak lagi dorong-dorongan apa? Takarun. Dorong-dorongan dengan takarun. Yang satu membeli tanah dan berpikir saya tidak boleh harta karunnya, membeli tanah, yang satu lagi menjual tanah dengan apapun yang ada di dalamnya. Sehingga mereka saling mendorong, ini punya kamu, bukan demi Allah ini punya kamu, gak mau saya gak berani daripada nanti dihisab di akhirat, udah ini punya kamu. Coba, berani nggak dorong-dorongan uang 100 juta? Satu koper, apalagi nih, satu koper isinya uang dolar, yang isinya mungkin 1 miliar. Saling dorong-dorongan di meja, Pak, ini bukan, ini lebih dari proyek ini Bapak, balikin ke departemen. Pak, saya kan udah kasih semuanya, loh, itu bingung untuk kamu, yang udah kamu, kenapa saya nggak berani nih Pak? Coba, orang kayak gini nih, ini adalah dua-duanya orang soleh. Dan nggak usah khawatir, wa may yattaqillah, pokoknya Allah janji tuh akan diberikan makhrajat. Gimana jalan keluar dari masalah ini? Kalau bertakwa ada jalan keluar, tapi kalau nggak bertakwa nggak ada jalan keluar. Jalan keluarnya di penjara. Jalan keluarnya di penjara dunia atau di penjara Allah nggak ada jalan keluar. Tapi kalau bertakwa ada jalan keluarnya. Dan bukan cuma jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih nanti rezeki yang mereka tidak duga. Gimana caranya? Mereka bertakwa sama-sama saling dorong, nggak berani. Secuil pun nggak berani. Akhirnya, ya udah terus gimana nih? Ya udah kita ke hakim aja. Carilah seorang hakim yang salih, hakim yang adil. Allah menyuruh kita untuk menyelesaikan dua saudara kita yang bersengketa. Kalau mereka mau diselesaikan dengan baik-baik, maka bersikaplah adil dan pertengahan. Dan Allah suka orang-orang yang pertengahan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Suruh damaikan. Maka mereka datang kepada seorang hakim. Hakimnya soleh juga nih. Ini luar biasa. Bertiga-tiganya soleh. Satu masyarakat soleh. Ada orang yang datang ke hakim perkara gara-gara dorong-dorongan harta warisan. Pak Hakim, maaf. Saya anak perempuan. Tapi dia ngasih ke saya sama dengan yang dia. Saya nggak mau. Saya maunya semua sepertiga. Dia 2/3. Atas laki-laki, Pak Hakim, maaf. Bukannya saya nggak mengikuti syariat. Tapi saya kasihan sama dia. Saya kasihnya setengahnya buat dia, setengah buat saya. Pak Hakim, saya nggak mau, saya pengennya seperti kan. Mana ada yang kayak gitu warisan dibagi di pengadilan gara-gara saling mendorong, bukan saling menarik. Datang ke hakim, sebutkan masalahnya. Saya beli tanah dari fulan, lalu saya dapatkan harta karun, saya balikin ke dia. Kata hakim, terus kenapa kamu nggak terima? Ya karena ketika saya jual, saya menjual tanah ini dengan apa yang ada di dalamnya. Akhirnya hakim yang saleh dan bijaksana ini menyatakan, apakah kalian punya anak? Wahai fulan, kamu punya anak? Ya, saya punya anak laki-laki. Oh, bagaimana kamu punya anak? Saya punya anak perempuan. Kata hakim, nikahkanlah anak kalian, lalu berikanlah harta ini kepada mereka. Bagaimana? Setuju? Si A? Setuju insya Allah. Gimana sih yang setuju? Allah Akbar. Biar nikah. Jadilah kehidupan mereka barokah. Makhraja rizki min haitsu la yahtasib fahuwa hasbuh. 3 janji Allah telah Allah tunaikan barang siapa yang bertakwa dan bertawakal. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah. Ini melibatkan cerita ketiga.
mungkin udah pernah saya ceritakan. Ada 2 orang saleh juga. Namanya juga cerita tentang orang-orang saleh. 2 orang yang saleh. Tinggal di 2 pulau yang berbeda. Si fulan A datang ke temannya bilang, boleh saya pinjam uang 100 dinar? Untuk apa? Saya butuh uang modal segala macam. Boleh. Kebetulan si B ini punya uang ini, ada 100 dinar. Terus, siapa saksi kita nih? Allah, kata si A. Oh, Allah sebaik-baik saksi. Kata si B, Allah itu sebaik-baik saksi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Allah sebaik-baik saksi. Ini uangnya. Terus, kalau nanti udah jatuh tempo, jaminannya kamu, kalau nggak bisa bayar apa? Jaminan buat saya. Kata dia, Allah yang menjamin. Oh gitu? Ya, Allah sebaik-baik menjamin, kata si B. Coba kamu. Yang berhutang kan bilang ini bukan yang berhutang. Kalau berhutang bilang kayak gitu kan lagi ngeluh ini. Dia bilang Allah sebaik-baik saksi. Terus saksi kita siapa? Allah. Oh ya. Allah sebaik-baik saksi. Saya setuju. Coba bagaimana nggak beriman? Terus jaminannya apa? Allah yang menjamin. Oh ya benar-benar Allah sebaik-baik penjamin. Dia yakin banget. Memang Allah itu sebaik-baik penjamin. Kalau Allah yang kasih jaminan, siapa yang bisa membuatnya? Kata Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, ya Quran, ihfazillah, yahfaz kau. Kalau kamu nanti ada orang yang ingin mencelakai kamu, mereka tidak dapat mencelakai kamu walaupun bareng-bareng, kecuali jika Allah mengizinkan. Kalau mereka ingin membantu kamu, mereka tidak bisa membantu kamu kecuali Allah mengizinkan. Bayyinillah, fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Allah itu sebaik-baik menjamin. Kalau Allah yang jaminan, saya mau. Tapi kalau Allah nggak jadi jaminan, nggak jadi saksi, saya nggak boleh. Kan gitu ya? Ini karena saksinya Allah, jaminnya Allah, saya mau banget nih. Kayak kita punya perjanjian, bukan saksinya dari apa? Pencatatan tanah tuh, notaris. Saksinya notaris dicetak, udah gitu, jaminannya dijaminkan ke pihak asuransi misalnya. Sehingga hutang ini nggak mungkin rugi. Saya mau kalau asuransi fulan, asuransi yang terkenal misalnya kan, saking terkenalnya dia jadi yakin Allah lebih terkenal di langit dan di bumi oleh yang diciptakan Allah. Kalau Allah yang jamin, maka tidak ada lagi yang boleh buat. Oke, kapan kamu akan bayar? Disebutkanlah waktunya. Jatuh tempo, balik dia ke kampungnya, ke negeri. Dia putar uang itu, alhamdulillah akhirnya berkembang berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Setelah jatuh tempo hari yang dia janjikan, dia pun sudah mempersiapkan uang 100 dinar, mau dia kembalikan kepada temannya. Pergi dia ke pantai, nunggu perahu yang bisa menyeberangkan dia ke sana. Dengan takdir Allah, hari itu terjadi badai di pantainya, sehingga nggak ada perahu yang mau nyeberang. Temannya di seberang, aduh, Allah bilang hari ini dia akan balikin uang saya. Saya tunggu dah di pantai, gitu kan ya? Dia tunggu, dia orang soleh pasti akan datang lagi. Yang ini udah rasa khawatir, ya Allah, ini gimana nih badai? Sementara saya harus mengembalikan, saya udah berjanji. Orang mukmin, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia jaga amanah dan janjinya. Gimana ya Allah? Ya Rabbi, saya berhutang kepada teman saya dan engkau tahu. Saya libatkan engkau dalam hutang piutang ini. Engkau saya libatkan sebagai saksi dan penjamin. Dan saya tidak mau. Saya tidak jadi membayar hutang, saya mengingkari janji, sehingga seolah-olah saya telah mengkhianati engkau ya Allah. Lalu saya gimana caranya? Badai luar biasa, gak ada yang menyeberang. Akhirnya, karena udah berjanji, dia lihat sebatang kayu, kemudian dia masukkan uang 100 dinar itu dalam balutan, dia masukkan di dalamnya surat, dia taruh di dalam batang kayu, dia dorong Bismillahirrahmanirrahim, ini supaya Allah meneruskan sampai ke dia. Ya Allah kirimkan uang ini. Karena saya melibatkan engkau, saya tidak akan tanggung-tanggung. Saya libatkan engkau sampai tuntas. Kau sebaik-baik saksi, penjamin, dan penyelesai masalah. Bismillahirrahmanirrahim, dihadirkanlah bayi itu ke nah, temannya yang sekarang tunggu. Dari pagi ditunggu sampai sore. Namanya cuma orang soleh, pasti tidak akan selesai. Oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia sakit, oh mungkin ada halangan, oh mungkin belum ada uang. Tapi dia nggak bisa ngasih tahu, ya udah nggak apa-apa lah. Akhirnya dia balik ke rumahnya. Sebelum balik dia lihat ada kayu terapung di pantainya. Dia ambil itu kayu, dibawa pulang jadi kayu bakar. Sampai di rumah ketika dia belah kayu itu, ditemukan di dalamnya ada bungkusan. Dia buka bungkusan itu,
ada uang 100 dinar. Dia ada kertas, ada catatan, ada semacam surat. Dia baca, akhi, bismillah, assalamualaikum. Saya yang berpetak kepada uang 100 dinar berjanji hari ini mau mengembalikan. Maaf, nggak bisa datang. Soalnya badai di seberang. Jadi saya kirimkan ini, semoga Allah menyampaikannya. Allahu Akbar. Sampai. Nggak pakai pos, nggak pakai bank transfer. Kadang-kadang transfer, kartunya macet di situ, habis malah saldonya ya. Mengandalkan mesin ATM, mengandalkan bank, banyak kendalanya. Mengandalkan Allah jauh lebih baik. Malah gampang caranya, masukin aja ke kayu bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus jadi orang soleh dulu. Kalau belum soleh, jangan salahkan Allah kalau nggak sampai. Kenapa? Karena Allah tidak berjanji kepada orang yang nggak soleh. Allah hanya berjanji kepada orang soleh. Kalau kita mau urusannya semudah itu, sebetulnya urusan kita mudah dalam hidup. Allah yang mudahkan. Cuma kita belum soleh, makanya susah. Tidak ada kesusahan dalam hidup kita kecuali karena ketidaksolehan kita. Kalau makin kita soleh, makin mudah. Makin tinggi derajat kesolehannya, makin mudah. Sampai para sahabat pernah bilang ke Rasul gini, ya Rasulullah, kalau kami duduk bersama engkau, iman kami nambah, amal kami luar biasa. Tapi kalau kami lagi pulang ke rumah, iman kami turun. Tapi seandainya iman kalian bisa terus stabil seperti ketika bersama aku, pasti kalian sudah melihat keajaiban. Bisa melihat malaikat lah, bisa melihat awan menurunkan air hujan ke dia tempat dia berdoa, bisa melihat prajurit-prajurit Allah yang lain, bisa melihat keajaiban ajaib. Kalau kalian kesolehannya stabil kayak gitu, seperti ketika bersama Rasulullah, kata Nabi, kalian akan melihat keajaiban. Artinya, kalau hidup kita mau dimudahkan, so simplice, sangat mudah, caranya gampang. Ittaqullah haqqa tuqatih. Makin ittaqullah haqqa tuqatih, makin mudah. Setelah badai berlalu, hari berikutnya, orang yang tadi berhutang nggak tenang, belum bisa memastikan, dia nyebrang juga ke sana, bawa salat itu. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih ingat saya? Ya iyalah, pada kamu bawa uang saya. Kalau bahasa kita, nah ini saya berhutang kemarin ke kamu dan saya maaf nggak bisa datang kemarin karena badai. Dan saya ingin membayarkan utang saya juga. Kemarin saya kirim kayu di dalamnya saya taruh uang, cuma nggak tahu sampai apa enggak. Alhamdulillah udah sampai. Allah yang menyampaikannya kepada saya. Allah Akbar. Selesai urusan mereka. Mudah banget urusannya. Urusan orang mukmin itu mudah. Aja bagi amri mukmin. Sangat mengagumkan urusan orang mukmin. Masalahnya kok saya nggak semudah itu Ustaz? Periksa lagi. Mungkin harta kita syubhat, mungkin harta kita haram, mungkin hubungan kita dengan orang lain terputus, dan itu kan yang menolak banyak sekali bantuan Allah kepada kita. Salah satu urusan harta, kemudian urusan kita dengan orang lain, kita zalim kepada orang lain, itu akan tertolak banyak urusan kita dari pertolongan Allah. Makanya libatkan Allah. Ya, tatillah wa yatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah iman dan menjadi mau'izah bagi kita. Karena setiap kisah-kisah yang ada di hadis itu tidak ada yang sia-sia. Semua kisah itu adalah rahmat dari Allah. Kita bersyukur kita orang Islam dapat kisah yang banyak seperti ini dari agama kita. Dan mudah-mudahan besok Allah memenangkan Islam dan memenangkan politik Indonesia, tapi memenangkan Islam. Karena tahun ini beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu siapapun yang menang masih tidak terlalu khawatir. Tapi tahun ini, kalau sampai jatuh ke tangan orang liberal, atau orang-orang yang Syiah, atau orang-orang yang anti-Islam, non-Muslim, maka habislah kita 5 tahun yang lebih datang. Maka besok tak boleh ada yang golput. Semuanya kita berjuang, libatkan Allah dalam memilih, bukan memilih karena hawa nafsu, karena dibayar, karena ada saudara, karena ada teman, bukan. Memilih karena Allah, biarkan nanti Allah yang menyelesaikan urusan kita. Inilah orang yang berpihak kepada Islam. Setidaknya kalau kita nggak tahu yang paling paham Islam, karena nggak mungkin berpihak kalau nggak paham. Mau berpihak apa nggak ngerti apa-apa. Dan jangan percaya televisi. Jangan bilang sodaqah televisi, maha benar televisi. Yang benar adalah Allah. Kemudian yang berkata benar adalah Rasulullah. Jangan percaya TV. Percayalah fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama kalau kalian tidak tahu. Barakallahu lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang. Yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu. Tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat, udah tenang aja, ada Allah, adalah la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.